Pernah kepikiran nggak kenapa ya anak-anak zaman sekarang kok kayaknya gampang banget bosen di kelas? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu studi baru yang kasih jawaban plus solusi praktis buat ngajar generasi Z. Ini nih pertanyaan yang bikin pusing banyak guru dan juga orang tua. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa sih cara ngajar yang lama itu kok sekarang udah nggak mempan lagi? Oke, jadi buat jawab itu semua, pertama kita lihat dulu gap generasi di kelas itu kayak apa. Terus kita coba kenalan lebih dalam sama cara belajarnya Gen Z. Abis itu kita bahas solusinya, namanya pengajaran CTL, kita intip juga studi kasusnya, dan terakhir kita lihat deh hasilnya sekeren apa perubahannya. Nah, jadi akar masalahnya itu, kata penelitian ini ya, ada yang namanya kesenjangan psikologis antara guru sama murid. Coba deh bayangin, gurunya kan kebanyakan dari Gen X dan Gen Y, sementara muridnya itu Gen Z dan Alpha, yang benar-benar digital native. Nah, cara pandang mereka ini beda banget. Jadinya, metode ngajar yang gitu-gitu aja, yang tradisional, jadi terasa ngebosenin. Dan ini bukan cuma buat muridnya loh, tapi buat gurunya juga. Terus, apa sih yang bikin anak-anak Gen Z ini beda banget? Oke, bisa kita lihat ya, mereka ini jago banget soal teknologi, terus lebih nangkep kalau visual. Tapi, rentang perhatiannya lebih pendek. Mereka lebih suka edutainment. Jadi belajar sambil ada hiburannya gitu, daripada cuma dengerin ceramah panjang. Pepatah lama ini pas banget buat Gen Z. Aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku lakukan, aku paham. Nah, kunci buat mereka itu ya di bagian melakukan. Mereka nggak cukup cuma dengerin atau liatin aja. Mereka harus ikut terlibat langsung biar bener-bener ngerti. Nah, buat ngejembatanin gap ini, penelitian ini ngusulin satu metode yang keren. Namanya Contextual Teaching and Learning. Atau biar gampang kita sebut aja CTL. Sebenarnya CTL ini bukan metode baru-baru amat loh, tapi kayaknya sempat terlupakan pas kita semua pindah ke belajar online. Intinya tuh simple, gimana caranya ngehubungin materi pelajaran sama dunia nyata murid, biar pelajarannya tuh nyambung sama kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kalau cara lama kan guru ngejelasin, murid dengerin, satu arah aja. Kalau pakai CTL, jadi diskusi dua arah. Guru dan murid bareng-bareng nyari kesimpulan sebelum dikasih tugas. Jadi geser nih dari yang tadinya murid cuma pasif dengerin, sekarang jadi aktif terlibat dalam proses belajarnya. Keren kan? Oke, teorinya sih keren ya. Tapi pertanyaannya, beneran berhasil nggak sih di lapangan? Yuk kita lihat langsung studi kasusnya. Ini melibatkan 25 guru SMK di Dwi Jendra dan Pasar. Jadi para penelitinya nggak cuma ngasih saran doang, tapi mereka bener-bener ngerancang program pelatihan yang bertahap buat para guru. Coba kita lihat gimana prosesnya. Pelatihannya dibagi jadi 4 tahap dan ini diadain selama beberapa bulan. Jadi pertama-tama pengenalan konsep dan komponen CTL. Terus tahap 2, peneliti ngasih contoh langsung pelajaran pakai CTL. Di tahap 3, giliran para guru diskusi dan ngerancang model CTL versi mereka sendiri. Terakhir, di tahap 4, mereka langsung praktek ngajar pakai model itu dan dapat masukan dari sesama guru. Prosesnya runut banget ya. Dan kalau kita lihat foto-fotonya, ini nunjukin kalau pelatihannya sendiri itu ya pakai prinsip CTL juga. Jadi bukan cuma ceramah, tapi benar-benar lokakarya, yang praktis, kolaboratif, dan melibatkan semua guru yang ikut. Oke, setelah semua proses pelatihan itu, terus gimana hasilnya di kelas? Nah, ini bagian yang paling menarik. Yuk kita lihat. Ini nih yang lumayan kagetin. Ternyata sebelum pelatihan, 72% guru, itu kan berarti hampir 3 dari 4 guru ya, bahkan belum pernah dengar sama sekali soal metode CTL ini. Wah, kelihatan banget ya gap pengetahuannya di awal. Tapi lihat deh perubahannya setelah pelatihan. Angkanya loncat jadi 88%. Jadi hampir 9 dari 10 guru sekarang udah paham dan pede buat nerapin metode CTL di kelas mereka. Ini sih perubahan yang drastis banget. Dan efeknya tuh bukan cuma soal angka aja loh. Suasana kelas jadi lebih asik dan santai. Interaksinya jadi dua arah. Murid-murid jadi lebih aktif jawab pertanyaan. Dan yang paling penting, materinya jadi lebih gampang dimengerti sama mereka. Ini perubahan yang mendasar banget. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Jadi intinya, para guru jadi lebih termotivasi, lebih kreatif, bahkan dapat ide-ide dari media sosial yang lagi ngetren di kalangan muridnya, kayak TikTok dan Instagram. Mereka mulai nyamperin murid di dunianya mereka.
Studi kasus ini nunjukin kalau ngejembatanin gap generasi itu bukan hal yang mustahil, justru efektif banget. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau metode ini bisa mengubah satu sekolah, apa kita bisa bawa perubahan ini ke semua sekolah di luar sana?